Terima kasih rekan-rekan yang ada di sini. Terima kasih sudah memenuhi undangan dari kami. Saya sinkronkan kegiatan ini dengan kegiatan komunitas belajar. Jadi ini memang tugas saya di CGP. Sekaligus saya sinkronkan dengan kegiatan karena kita punya komunitas di sini ya, biar komunitasnya hidup lah. Kemudian saya awali kegiatan ini dengan pengajar umat. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, kemudian terima kasih rekan-rekan. Oke, saya akan mulai saja. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang diseminasi tentang budaya positif. Ya. Jadi ini beberapa konsep inti dari budaya positif itu. Yang pertama mengenai perubahan paradigma dalam belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kurang lebih 1 jam ya, mohon kesediaannya 1 jam untuk kegiatan ini. Jadi yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang itu berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu guru sudah sering mendengar pembelajaran berdiferensiasi ya, yang sudah kita dengan adanya kurikulum merdeka itu sudah mulai kita terapkan di kelas-kelas. Sehingga para peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya. Intinya. Jadi peserta didik itu dengan pembelajaran berdiferensiasi itu belajar sesuai dengan kebutuhan murid tersebut. Dimana nanti tujuannya itu adalah mewujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Dimana profil pelajar Pancasila ini merupakan suatu nilai kebajikan yang lagi digaungkan oleh pendidikan di Indonesia. Sebelumnya yang tentang teori kontrol, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar apa itu teori kontrol. Teori kontrol ini disampaikan oleh siapa namanya, Glasser ya, William Glasser ya. Teori kontrol. Di sini ada ilusi bahwa yang namanya kontrol selama ini yang Bapak Ibu yakini bahwa yang namanya kontrol itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya tidak ada istilah seperti itu. Jadi tidak ada istilah guru itu dapat mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Misalnya nih, Bapak Ibu guru memberikan penguatan-penguatan berupa bujukan-bujukan kepada siswa misalnya. Itu tidak akan bertahan lama. Nah, jadi suatu saat jika kita atau peserta didik kita sudah tahu pola kita mengadakan rujukan seperti itu, nanti ada suatu masa bahwa peserta didik itu akan memberontak, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik akan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Mungkin Bapak Ibu guru di kelas itu sering memberikan kritik dengan harapan menguatkan karakter siswa, tapi sebenarnya itu adalah teori yang salah. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Bapak Ibu guru merasa dewasa, lebih dewasa dibandingkan peserta didiknya. Bukan berarti Bapak Ibu guru itu berhak untuk memaksa peserta didiknya mengikuti sesuai dengan keinginan Bapak Ibu guru. Gitu. Jadi perubahan pembelajaran dengan adanya paradigma ini yaitu yang awalnya itu adalah stimulus respon, pembelajaran dengan stimulus respon, kita akan geser ke teori kontrol. Di mana teori kontrol itu poin-poinnya bahwa kita harus memahami bahwa kebutuhan siswa atau peserta didik itu berbeda, sehingga peserta didik itu adalah makhluk yang unik. Jadi kita menggeser pemikiran kita bahwa kita menekankan pada diri kita bahwa kebutuhan dari peserta didik itu berbeda. Nah, kemudian setiap orang memiliki
memiliki gambaran yang berbeda. Jadi setiap siswa itu, kita harus memahami setiap siswa itu memiliki cara pandang yang berbeda juga. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bukan hanya berdasarkan pemandangan kita sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi perilaku siswa itu pasti memiliki tujuan, bukan hanya bersifat bahwa itu adalah kenakalan remaja. Nanti saya akan bahas tentang kebutuhan dasar dari manusia. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti itu. Jadi seorang kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Bukan berarti saya bisa dikontrol oleh kepala sekolah. Saya bisa mengontrol diri kita sendiri berdasarkan nanti keyakinan yang kita miliki. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi perubahan paradigma selanjutnya adalah kita mau menekankan bahwa rekan-rekan di sini sebagai guru itu tidak bisa mengontrol orang lain atau tidak bisa nanti mengontrol peserta didik. Kemudian kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada menang kalah. Kalau kita mengatakan A kepada B pada siswa, kalau nanti kita yang menang, siswanya yang kalah. Tapi kita sama-sama di sini menyatukan pikiran, mencari solusi-solusi yang terbaik untuk selanjutnya. Yang kedua mengenai disiplin positif. Jadi mungkin Bapak Ibu guru sudah sering mendengar kata disiplin ya. Kalau misalnya disiplin yang Bapak Ibu guru tahu itu apa? Kalau mendengar kata disiplin, mungkin ada yang ingin berbagi pendapat. Sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan. Ya, Bu Afini sesuai dengan aturan. Ya, saya yakin semuanya juga berpikir bahwa disiplin itu adalah sesuai dengan aturan. Jadi di sini disiplin yang artinya belajar. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Di mana disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin itu adalah suatu tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang sudah kita yakini. Kemudian disiplin positif ini merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi kita belajar mulai berpikir sekarang bahwa bagaimana kita mengubah pola pikir tanpa adanya penghargaan, tanpa adanya reward, tanpa adanya ancaman atau hukuman, siswa itu sudah mau berubah. Seperti itu. Oke, jadi sebagai peserta didik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsiknya. Jadi intinya adalah bagaimana membuat siswa itu mempunyai motivasi yang dimiliki adalah motivasi intrinsik seperti itu. Sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi dari tadi saya mengatakan nilai-nilai kebajikan. Jadi apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang ada. Saya tampilkan yang sedang ada di Indonesia yang sedang digaungkan sekarang, yaitu jam keempat selesai, jam kelima dimulai. The fourth period is off. The fifth period starts. Yaitu mengenai profil pelajar Pancasila. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah hafal betul profil pelajar Pancasila itu apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah salah satu nilai atau nilai-nilai kebajikan. Kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif,
kreatif dan bernalar kritis. Tapi tidak hanya ini sebatas ini saja. Contoh bisa misalnya kejujuran, itu juga merupakan salah satu nilai kebajikan. Kemudian apa lagi ya? Misalnya tanggung jawab, itu adalah salah satu nilai kebajikan. Kesopanan, menghargai orang lain dan menghormati orang lain, itu juga merupakan salah satu nilai kebajikan. Bukan berarti hanya seperti yang saya tampilkan saja, itu adalah yang disebut nilai kebajikan. Seperti itu. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa setiap siswa atau peserta didik kita melakukan sesuatu itu pasti memiliki tujuan. Tujuan tersebut ada sesuatu yang ingin dia penuhi, yaitu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup. Nah, contoh dari yang bertahan hidup misalnya seperti Bapak Ibu perlu makan, itu salah satu yang bertahan hidup ya. Perlu makan, tempat tinggal, itu adalah salah satu kebutuhan yang esensial, di mana itu adalah merupakan kebutuhan dasar. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Apakah Bapak Ibu menginginkan apa tidak adanya rasa kasih sayang dan rasa berterima di antara misalnya dalam lingkungan keluarga seperti itu? Bagaimana, apakah itu merupakan suatu kebutuhan menurut Bapak Ibu apa tidak? Ya, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Penguasaan, bagaimana kita ingin tampil lebih baik lagi dibandingkan dengan orang lain. Pasti ada sesuatu, pasti ada di antara Bapak Ibu menginginkan bahwa saya ingin tampil lebih baik daripada orang lain misalnya. Itu adalah salah satu contoh kebutuhan, yaitu penguasaan. Begitu juga peserta didik kita, jika ingin menginginkan temannya biar mengikuti caranya dia, itu adalah salah satu contoh kebutuhan dari penguasaan. Tidak hanya kita saja yang ada kebutuhan tentang penguasaan, tapi peserta didik pun seperti itu. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh dalam kegiatan Bapak Ibu mengajar, kira-kira kebutuhan penguasaan itu seperti apa yang pernah Bapak Ibu alami? Di kelas misalnya, penguasaan. Misalnya di kelas seperti apa? Seperti tadi saya mencontohkan, misalnya ada siswa biar dia mengikuti cara kerja siswa A, dia mengajak siswa B biar mengikuti cara kerja siswa A. Itu adalah salah satu contoh bentuk penguasaan, kebutuhan akan kekuasaan seperti itu. Mungkin ada yang ingin memberikan contoh lain selain yang saya sampaikan tadi. Maksudnya ingin memberikan pengaruh terhadap temannya? Iya, benar sekali Bu. Ya, memberikan pengaruh. Jika ada seorang A, siswa A ingin memberikan pengaruh kepada siswa B, itu adalah salah satu juga bentuk dari kebutuhan akan penguasaan. Benar sekali Bu. Kemudian kebebasan. Kebebasan. Sekarang aja contohnya. Bapak Ibu tidak mengajar sekarang misalnya, kira-kira muridnya senang atau tidak? Senang. Itu adalah salah satu bahwa siswa kita memerlukan suatu kebebasan. Diusir lebih gitu. Ya, itu adalah ya. Jadi kalau misalnya siswanya menginginkan biar menggunakan caranya sendiri seperti itu, tapi siswanya menginginkan suatu kebebasan. Kemudian kesenangan. Nah, ini kebutuhan akan kesenangan. Nah, jadi beberapa guru misalnya seperti saya misalnya dalam mengajar kadang ada yang protes, Ibu kok seperti itu sih ditulis, harusnya Ibu menulis seperti ini atau Ibu berbicara seperti ini. Ya, kesenangan siswa seperti itu. Jadi misalnya ada yang senang dengan menonton video, dia lebih menginginkan saya mengajar dengan menampilkan video. Itu adalah suatu kesenangan dari siswa.
siswa. Itulah yang mendasari adanya teori kontrol, di mana dalam teori kontrol itu adanya tujuan. Tujuan itu didasarkan dari kebutuhan yang saya sampaikan tadi. Kemudian berikutnya mengenai motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu yang ada di sini mungkin sudah sering dari dulu mendengar ada dua motivasi ya, motivasi ekstrinsik sama motivasi intrinsik. Sebenarnya kalau ekstrinsik itu apa? Dari luar. Ya, motivasi yang dari luar. Kemudian ada motivasi intrinsik. Jadi motivasi perilaku manusia yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalnya kita ambil contoh ke siswa. Siswa mau berbuat A. Misalnya Bapak Ibu menyuruh A, kalian harus melakukan seperti ini. Kalian harus datangnya tepat waktu, misalnya seperti itu saya contohkan. Kemudian siswa tersebut datang tepat waktu bukan karena motivasi dari dalam dirinya sendiri, tapi dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kan sering kita lakukan kalau misalnya datang terlambat, saya suruh nanti membuang sampah atau mencari sampah di area sekolah, ya seperti itu ya, atau membuang sampah yang ada di kelasnya ke TPA terlebih dahulu baru masuk kelas. Untuk menghindari ketidaknyamanan tersebut, untuk menghindari hukuman tersebut, makanya siswa melakukan sesuai dengan yang kita perintahkan. Sebenarnya itu adalah motivasi ekstrinsik, bukan dari dalam diri siswa tersebut atau kesadaran dari siswa tersebut untuk datangnya tepat waktu. Kemudian motivasi kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biar kita dilihat oleh orang lain, makanya kita mau melakukan hal tersebut. Misalnya Bapak Ibu pernah nggak mengalami di kelas, misalnya kalau kita berikan dia nanti hadiah bisa, misalnya kalau sudah bisa menjawab, nanti akan saya berikan nanti nilai plus, nilai plus seperti itu. Jadi sebenarnya itu adalah motivasi ekstrinsik karena kita sudah mengiming-imingi siswa tersebut bahwa jika bisa menjawab ke depan, maka akan mendapatkan penghargaan atau imbalan berupa nilai plus. Itu sebenarnya motivasi yang dibangun adalah motivasi ekstrinsik. Nah, kemudian yang seperti apa motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik itu bagaimana kita menjadi orang yang mereka inginkan. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi bukan karena takut dihukum atau bukan biar dihargai oleh guru. Misalnya Bapak Ibu guru misalnya menggunakan helm. Kenapa Bapak Ibu guru menggunakan helm? Keselamatan kan? Untuk diri sendiri ya, bukan takut sama polisi, ya, bukan takut sama polisi, bukan biar dihargai sama polisi, bukan biar helmnya dipakai, nggak pernah dipakai biar dipakai kan, bukan seperti itu ya, tapi untuk keselamatan. Nah, keselamatan itulah salah satu dari nilai kebajikan. Jadi Bapak Ibu guru menggunakan helm bukan karena misalnya Pak Biju mau menilang di sekolah itu misalnya, atau Debau nanti ngomel dia kalau misalnya Bapak Ibu guru nggak pakai helm terus sebagai pembina OSIS, contoh misalnya. Jadi Bapak Ibu guru menggunakan helm itu adalah karena kesadaran Bapak Ibu guru sendiri menginginkan adanya keselamatan. Ya. Keselamatan yang Bapak Ibu guru inginkan itu adalah salah satu nilai kebajikan. Kemudian ada teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini masih dari teori William Glasser ya, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa perbedaannya? Jadi hukuman itu bersifat satu arah. Kemudian dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelumnya atau sesudahnya. Jadi ada siswa terlambat, dengan otomatis Bapak Ibu guru mengatakan silahkan dari
tanpa adanya kesepakatan langsung menyuruh silakan push up 10 kali seperti itu Pak ya. Pernah Bapak menerapkan ya? Oh, pas. Ya, jadi sebenarnya itu adalah hukuman. Ya. Kemudian ada namanya konsekuensi. Konsekuensi. Nah, ini di tingkat lebih tinggi daripada hukuman. Jadi kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati dan dibahas disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang diterima. Contoh yang terdekat mungkin Bapak Pembina OSIS bisa memberikan saya satu contoh tentang konsekuensi yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan. Ya silakan untuk. Iya, baik, di sini mungkin menurut konsekuensi menurut saya sendiri kemarin itu, oh iya, menurut Pembina OSIS ya, maaf darurat sedikit. Kemarin itu ada sidak terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, di mana kami dari Pembina OSIS melakukan sidak, memanggil siswa yang melakukan pelanggaran dan memberikan pengarahan mengapa siswa tersebut dipanggil, pelanggarannya apa saja. Dan kita membuat sebuah kesepakatan konsekuensinya apa jika anak tersebut melanggar kembali, contoh menggunakan kaos kaki hitam. Maka jika besok kami lihat menggunakan kaos kaki hitam, maka kaos kakinya akan kami ambil. Tindakan tersebut tadi juga kita sudah lakukan. Ada siswa yang menggunakan kaos kaki hitam sehingga kami ambil. Nah, anak sudah menyadari dan tidak ada pemberontakan di sana karena dia sudah tahu pelanggaran yang sudah dilakukan, sehingga dengan lapang dada menerima kalau kaosnya diambil. Dan sang anak tersebut langsung izin untuk membeli kaos kaki yang berwarna putih. Mungkin seperti itu konsekuensinya yang dilakukan kemarin ya. Ya, itu adalah salah satu bentuk konsekuensi yang disampaikan. Seperti kita membuat buku saku. Jadi misalnya kalau menggunakan aksesoris, konsekuensinya apa? Dapat poin 15 kalau nggak salah ya, dapat poin 15. Oh, 3. Oh, dapat poin 3. Jadi ya, dapat poin 3 itu adalah suatu bentuk konsekuensi. Jadi siswa itu sudah menerima, sudah tahu akibatnya. Jika dia menggunakan aksesoris, dia akan, misalnya kalau tidak dihukum, dia akan dikenai sanksi berupa poin 3, gitu ya. Kemudian, nah, ada suatu yang dicanangkan baru yang namanya adalah restitusi. Ya, restitusi. Di mana restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi dalam restitusi itu kita tidak mengingatkan tentang buku saku atau apa, kita mengingatkan tentang nilai-nilai kebajikan yang dia yakini, bukan berdasarkan motivasi-motivasi ekstrinsik, tapi berdasarkan motivasi intrinsik. Sebentar akan lebih detail dibahas. Saya ingin Bapak Ibu guru menjawab kalau misalnya ada bentuk tindakan guru seperti ini, apakah dia merupakan hukuman atau merupakan konsekuensi? Oke, kalau yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Itu karena muridnya terlambat, seperti itu maksudnya. Apakah termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi? Hukuman. Kita simpan dulu jawabannya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi ya. Oke. Kemudian diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman.
Dia diminta bertelanjang kaki. Kemudian diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Seperti yang disampaikan tadi itu ya. Yang di atas harusnya apa? Yang terakhir itu adalah konsekuensi. Ya mohon maaf. Oke, selanjutnya mengenai 5 posisi kontrol bulu. Selanjutnya mengenai 5 posisi kontrol bulu. Saya akan memberikan satu kasus kepada Bapak Ibu. Misalnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Misalnya, saya ingat satu orang menjadi siswa. Bagus sih. Tidak memakai atribut lengkap, misalnya Pak Baut tidak memakai atribut lengkapnya, Pak Gusti Budiana sebagai PK-nya. Jadi saya jadi melanggar. Saya melanggar. Saya misalnya. Nanti jangan dihadangnya dulu. Oke, misalnya ada kasus seperti ini. Misalnya Pak Baut tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kemudian kira-kira spontanitas ya. Apa yang Bapak lakukan? Itu langsung saja berdialog dengan Pak Baut. Ya. Tidak memakai atribut yang sesuai dengan hari ini. Saya tidak tahu hari ini hari Senin, Pak. Itu yang tahu kesalahannya. Tahu Pak, tidak pakai topi. Lalu alasannya sekarang Senin pasti sudah siap. Nah, kemarin saya masuk, Pak. Siap menerima sanksi sesuai dengan yang ada di buku 1. Ini kalau saya jadi siswa siapa? Saya lawan balik, Pak. Pikirin ngelawan berarti. Sudah. Oke. Kemudian masih ya Pak Dedo. Silakan udah Pak Gusti. Terima kasih Pak Gusti. Pak Pande mungkin nah. Kalau masalah sama Pak Pande yang percakapannya lebih bagus, mending sama mantan siswanya. Baik, terima kasih. Kalau saya cuma apa, saya terlambat. Tidak memakai atribut lengkap kalau Jadi kasusnya ini Baraka. Upacara bendera kemudian tidak memakai atribut yang itu harus pakai topi. Kedua kasih atribut yang lain. Langsung cocok ya. Pak ngomong semua sih cocok. Lakukan apa yang saya suruh. Silakan. Ya, bisa deh. Kalau mau
Ini bilang saya sih kendaraan. Kalau sudah ada masalah ya. Terima kasih Pak. Jadi sebenarnya ada 5 posisi kontrol yang sering dilakukan oleh guru ya. Yang pertama ada penghukum, kemudian ada posisi pembuat rasa bersalah, kemudian posisi sebagai teman, kemudian posisi sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Kalau misalnya yang dilakukan oleh Pak Gusti Budiana, jadi kalau misalnya saya contohkan, penghukum hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Jadi kalau misalnya dalam posisi penghukum tadi telah diperagakan oleh Pak Pande ya, di mana apabila Pak Bawo tidak menggunakan atribut lengkap, maka Pak Pande menghukum dengan cara push up. Berarti Pak Pande sudah melakukan dan berada dalam posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum. Sekarang mungkin bertanya-tanya, oh saya pernah seperti itu apa tidak Bapak Ibu Guru? Nah, sering. Ya, nah, oke. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Nah, di mana dalam pembuat rasa bersalah, contohnya berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu bapak. Jadi kita melakukan percakapan, tidak menghukum siswa, tapi menghukum, kalau bagi saya itu adalah menghukum secara verbal, secara kata-kata. Jadi dengan kata-kata bahwa siswa tersebut sudah mengecewakan kita, kamu tidak membuat tugas, saya kecewa sekali sama kamu. Itu adalah salah satu pembuat rasa bersalah yang tidak bagus diterapkan. Ya, jadi pernah dalam posisi seperti itu ya. Jadi bagaimana kita menghukum siswa bukan dengan fisik, tetapi dengan membuat siswa itu merasa bersalah terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Nah, ini paling sering sepertinya kalau guru-guru favorit pasti dia jadi posisi sebagai teman ya. Misalnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini, ya tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Jadi kalau misalnya saya dekat dengan siswa A, saya tinggal mengatakan hal seperti itu, siswa A sudah mau melakukan apa yang saya katakan. Tetapi siswa tersebut belum tentu mau melakukan hal yang sama apabila guru B yang berkata seperti itu. Nah, itu berarti memposisikan diri sebagai teman. Ya, mungkin ada, kalau misalnya di kelas pasti ada salah satu siswa yang dekat dengan Bapak Ibu guru. Tapi kalau misalnya guru lain yang bertindak sama seperti itu, pasti siswa tersebut tidak akan mau melakukannya, karena posisi dari Bapak Ibu guru itu adalah posisi sebagai teman ya. Kemudian pemantau itu posisi guru di mana dengan adanya konsekuensi seperti yang disampaikan oleh Pak Gusti Budiana tadi. Jadi kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu misalnya beli atribut koperasi dan jangan diulang. Seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Bu Putu. Jadi posisi Bapak Ibu guru itu adalah sebagai pemantau. Ini yang paling sering, posisi yang paling sering kita tempati sebenarnya ya, untuk menghadapi kedisiplinan yang ada di SMA Negeri 1 Banjarangkan sebenarnya. Kemudian yang terakhir, yang sebenarnya yang diinginkan perubahan paradigma pembelajaran kali ini adalah bagaimana menempatkan posisi kita itu adalah sebagai manajer.
manajer. Misalnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita tidak mengatakan kesalahan siswa itu apa. Biar siswa sendiri yang mengetahui, sadar kesalahan yang dilakukan itu apa. Kemudian kira-kira kamu memperbaiki kesalahanmu, bagaimana caranya? Jadi kita tidak memberikan solusi bagaimana siswa tersebut memperbaiki kesalahannya, tapi siswa tersebut langsung dari kesadaran dirinya sendiri, dari keyakinan yang dia miliki untuk memperbaiki kesalahan yang dia miliki. Nah, itulah yang sebenarnya yang diinginkan dalam paradigma atau pergeseran pembelajaran yang sekarang. Yang menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, kita harus berpihak kepada murid. Nah, jadi tujuan saya mendeseminasikan ini salah satunya adalah biar kita sama-sama di sini merangkul siswa, biar bisa kita bagaimana kita memposisikan diri belajar, kita juga sama-sama belajar menjadi posisi manajer, berada dalam posisi manajer. Bisa dipahami Bapak Ibu dulu ya? Bisa. Terima kasih. Oke, jadi kalau misalnya saya menyatakan atau kalimat saya kecewa sekali dengan kamu, Pak Bawo, saya kecewa sekali dengan kamu. Saya tambah kecewa di sini. Nah, itu berarti adalah salah satu bentuk membuat rasa bersalah. Biar kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti itu adalah suatu penghukum. Ayolah lakukan demi saya. Sebagai teman, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Adalah sebagai manajer. Kamu selalu yang paling akhir. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila kamu tidak menyelesaikan tugas ini ya. Itu pemantau. Jadi dia tidak, konsekuensinya dia tidak akan mendapatkan bintang apabila dia tidak menyelesaikan tugas. Ada timbal baliknya. Kemudian berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu membuat rasa bersalah. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu, berarti sebagai teman. Jadi membuat saya sudah pernah berjasa kepada siswa A, itu yang akan terus diungkit-ungkit oleh guru. Kemudian ingat, kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Itu berarti sebagai mungkin ini bisa dibaca bagaimana 5 posisi kontrol guru tersebut. Mana nanti untuk penghukum dan pembuat merasa bersalah itu adalah membuat adanya identitas gagal kepada siswa. Kemudian identitas berhasil itu teman dan pemantau. Tapi kontrolnya dari luar. Bukan berarti Bapak Ibu guru menempatkan diri sebagai teman dan pemantau itu salah. Ya. Kemudian identitas berhasil selanjutnya adalah dengan manajer, yaitu yang untuk menumbuhkan motivasi intrinsik ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai teman dan sebagai pemantau itu sebenarnya bisa dilakukan, tapi motivasi yang tumbuh pada diri siswa adalah motivasi ekstrinsik. Nah, sedangkan kalau kita menginginkan identitas berhasil dengan kontrol diri dari siswa tersebut, maka kita harus berada dalam posisi manajer. Seperti ini, nanti bagaimana guru berbuat, bagaimana guru berkata, kemudian hasilnya seperti apa. Seperti kalau misalnya posisi pemantau menyesuaikan diri bila diawasi, itu akan hasilnya. Kemudian kalau posisi manajer itu adalah menguatkan pribadi siswa tersebut. Kemudian kegiatan dengan dunia berkualitas, di mana kalau menggunakan posisi manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Kalau misalnya dampak pada murid, yaitu mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri. Mungkin ini bisa Bapak Ibu guru baca. Kelihatan ya tulisannya, Pak Dewo, kelihatan dari belakang ya? Enggak. Udah sampai kaca nggak kelihatan. Ya nanti saya perbesar, kita face to face aja ya.
Kenapa Oh, pada ibunya gimana ya? Saya kelihatan Pak ya? Ya syukurlah saya kelihatan walaupun tulisan saya nggak kelihatan. Oke. Nah, kemudian keyakinan kelas. Salah satu budaya positif selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, yang ingin saya tanyakan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi kita ingin menggeser suatu paradigma, salah satunya adalah dengan adanya keyakinan kelas. Jadi kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa memberikan pendapat? Saya Ya, kami. perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu lebih kepada membatasi kebebasan, karena keyakinan itu untuk menumbuhkan kesadaran. Ya, terima kasih. Dan sekali ada yang ingin menambahkan? Ya, Pak Bauer. Perbedaannya kalau menurut saya, kalau peraturan itu berkesan lebih angker. Ya, lebih aman ya. Karena sekolah kita sudah dekat dengan situ, Ya. agar kita lebih angker lagi. Untuk itu dibuatlah keyakinan kelas. Ya. Agar pada dasarnya itu sama, mungkin hanya kalimatnya saja yang nanti isi dari peraturan dan keyakinan itu yang berbeda. Tapi itu teruskan ya. Nah, tapi pada dasarnya kalau sudah kita bicarakan masalah keyakinan berarti siswa itu tidak akan merasa takut bahwa ini adalah kesepakatan kami di kelas yang harus kami lakukan. Betul apa yang dikatakan oleh rekan kita bahwa itu akan menumbuhkan dari diri kita sendiri, dari siswa itu sendiri. Kalau peraturan, satu dia angker, yang kedua terkesan memaksa, yang ketiga karena memang tempat kita dekat dengan situ ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bauer. Jadi menurut Pak Bauer, jadi peraturan itu bersifat angker ya dan bersifat memaksa. Tapi kalau keyakinan itu setuju juga dengan yang disampaikan Bu Artini bahwa keyakinan itu adalah sesuatu hal yang diyakini atau berdasarkan kesadaran diri sendiri. Oke. Nah, memang tepat seperti itu ya. Jadi kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi peraturan kelas itu suatu yang kita sepakati nanti akan menumbuhkan suatu konsekuensi. Yang kita harapkan adalah sesuatu yang kita yakini, yang berdasar dari motivasi diri kita sendiri atau kesadaran diri kita sendiri. Jadi nanti Bapak Ibu Guru, terutama misalnya Bapak Ibu Guru Wali, nanti diharapkan dapat membuat suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas, di mana dalam pembentukan keyakinan kelas itu dibuat dalam pernyataan yang positif. Sebentar saya berikan contohnya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah hingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Pernah ada suatu yang bertanya, kalau ada guru waktu ini yang sudah membuat itu adalah Bu Rina. Ya, saya contohkan Bu Rina. Ada satu orang teman bertanya, kenapa harus keyakinan? Seperti itu. Kenapa harus keyakinan? Bukan kesepakatan kelas saja. Ada satu guru yang bertanya seperti itu. Saya waktu itu belum mempelajari ini, tapi saya sampai sekarang ingat dengan kata-kata beliau. Beliau berkata, kenapa keyakinan kelas? Ya Bu, biar lebih diyakini karena menumbuhkan motivasi dari dalam diri sendiri. Itu yang dijawab oleh Bu Rina waktu itu. Setelah saya mempelajari ini, baru saya mengetahui bahwa ternyata ada perbedaan antara keyakinan dengan peraturan kelas. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas ini saya terapkan di kelas 10-3 waktu ini. Ya, kebetulan kelas 10-3 itu adalah kelas perwalian saya. Jadi prosedur pertama yaitu menuliskan peraturan-peraturan yang ada di sekolah ini yang sudah dipahami oleh siswa. Saya minta siswa untuk menuliskan di post-it peraturan apa sih yang sudah kalian ketahui di sekolah ini. Ada siswa yang menjawab bahwa peraturannya tidak boleh datang terlambat, tidak boleh memakai aksesoris. Itu kan salah satu peraturan sekolah. Jadi saya minta siswa menuliskan sebanyak-banyaknya peraturan yang sudah mereka ketahui, sudah mereka jalani di SMA Negeri 1 Banjarakan. Tidak hanya peraturan yang
mereka sepakati di sekolah, tapi di kelas mereka juga ada. Ada yang menuliskan jika bekerja kelompok harus hadir misalnya. Ada yang menuliskan seperti itu. Piket harus setiap piket harus bekerja seperti itu. Tidak hanya peraturan yang di sekolah. Saya minta siswa tersebut menuliskan peraturan-peraturan yang mereka pahami. Selanjutnya yaitu menuliskan peraturan-peraturannya masih, kemudian mengubah peraturan tadi menjadi kalimat yang positif, karena prosedur dari salah satu prosedurnya adalah mengubah kalimat-kalimat yang dibuat tadi menjadi kalimat positif. Seperti yang saya contohkan tadi, dilarang datang terlambat. Siswa menuliskan dilarang datang terlambat. Saya minta siswa untuk menuliskan menjadi kalimat yang positif. Kemudian dilarang menggunakan aksesoris. Saya minta siswa sendiri mengubah itu menjadi kalimat yang positif. Misalnya, kalau kira-kira dilarang datang terlambat, kira-kira kalimat positifnya seperti apa? Hadir tepat waktu, hadir tepat waktu. Kemudian kalau misalnya dilarang menggunakan aksesoris, berpakaian sesuai dengan aturan sekolah, seperti itu. Jadi siswa sendiri yang menuliskan kalimat-kalimat positifnya. Ya, tentunya kita juga tidak lepas ya, kita juga tetap memberikan suatu bimbingan. Nah, kemudian dari kalimat-kalimat positif tersebut, barulah kita ubah menjadi kalimat yang kita yakini, seperti nilai-nilai keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati, nilai kebajikan yang seperti tadi. Jadi dari kalimat positif itu, misalnya dilarang datang tepat waktu, kemudian memakai aksesoris secukupnya, misalnya seperti itu, kita ubah menjadi kalimat yang positif. Kemudian ada yang satu yang menarik adalah ada siswa yang menuliskan dilarang membuli teman atau mengejek kekurangan teman. Itu datang dari siswa sendiri, menyatakan seperti itu, bahwa pada saat saya minta siswa menuliskan peraturan-peraturan yang ada di sekolah, siswa menuliskan dilarang untuk membuli atau mengejek kekurangan orang. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya saya ubah kalimat positif, sehingga kalau diubah menjadi keyakinan kelas, yaitu saling menghargai dan menghormati. Jadi menjaga kebersihan. Tadi ada yang dilarang membuang sampah sembarangan, ada yang menuliskan seperti itu. Setelah diubah menjadi nilai-nilai kebajikannya, yaitu menjaga kebersihan, patuhi aturan, selalu jujur, dan tanggung jawab. Tanggung jawab di sini misalnya ada yang menuliskan jika kerja kelompok datang tepat waktu misalnya. Kemudian jika kerja kelompok jika berhalangan hadir saat kerja kelompok, harap memberitahu teman yang lain, seperti itu. Jadi mereka tidak ada tanggung jawabnya. Berarti kan ada kasus di kelas tersebut, dalam kerja kelompok tersebut dia tidak datang tepat waktu atau tidak datang dalam kerja kelompok. Ataupun ada kasus bahwa yang bertugas piket di hari Kamis misalnya tidak melaksanakan tugasnya sebagai piket. Berarti itu rasa tanggung jawabnya kan kurang. Jadi dari sana diubah menjadi kalimat positif, kemudian nilai kebajikan yaitu tanggung jawab. Mungkin Bapak Ibu guru bisa mencoba nanti di kelas prosedurnya seperti apa. Selanjutnya setelah kita menyepakati keyakinan kelas yang kita buat tadi, selanjutnya saya meminta siswa menuliskan curah pendapat tentang keyakinan kelas yang dibuat. Di sini yang saya pelajari ada beberapa model, yaitu ada tabel T, kemudian ada model T, kemudian ada model Y, kemudian ada tentang tentang apa namanya itu yang tampak seperti, tidak tampak seperti, kemudian mengenai tugas guru, tugas siswa, tugas guru bukan apa, tugas siswa bukan seperti apa. Dan jadi misalnya menghargai dan menghormati,
Kalau dengan tabel D itu ada dua komponen, yaitu tampak seperti dan tidak tampak seperti. Jadi siswa di sini menuliskan tampak seperti. Tampak seperti itu berarti tindakan yang harus kita lakukan berdasarkan keyakinan menghargai dan menghormati. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita dikatakan menghargai dan menghormati, tampak seperti apa yang kita lakukan? Yaitu di sana ada tentang tampak seperti mengejek nama orang tua. Nah, tidak tampak seperti, ya tidak boleh kita mengejek nama orang tua. Itu sering terjadi di siswa kita ya, bahwa nama orang tua itu dijadikan lelucon seperti itu. Jadi dalam surat pendapat ini bahwa dalam menghargai dan menghormati yang tidak boleh dilakukan adalah mengejek nama orang tua misalnya. Kemudian mengejek teman itu kayaknya yang belum selesai menuliskan Suryate, mengejek teman dengan kekurangannya. Pelajaran telah selesai. Para siswa dipersilakan istirahat. It's time to break. Please, all students can leave your room. Misalnya tentang tanggung jawab, saya lanjutkan tentang tanggung jawab. Di sini siswa menuliskan guru tugasnya apa, kemudian siswa tugasnya apa, kemudian guru tugasnya bukan apa, kemudian siswa tugasnya bukan seperti apa. Itu dituliskan. Jadi siswa tugasnya apa? Belajar. Guru tugasnya apa? Mengajar tepat waktu. Misalnya. Kemudian itu dalam bentuk tanggung jawab. Kemudian siswa tugasnya bukan apa? Itu dituliskan. Siswa tugasnya bukan misalnya dituliskan siswa tugasnya bukan bermain-main di kelas seperti itu. Kemudian guru tugasnya bukan apa? Main HP di kelas seperti itu. Dalam bentuk surat pendapat dari tanggung jawab. Jadi saya inginkan Bapak Ibu guru nanti mungkin bisa nanti diproduksi, jadi bisa digunakan di kelas. Terutama biasanya kan yang lebih dekat itu adalah wali kelas ya. Wali kelas bisa melakukan hal ini sehingga jika siswa melanggar itu bukan kita hukum, tetapi paling pertama yang biasanya kita lakukan adalah menanyakan suatu keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar seperti itu. Jadi ini kaitannya dengan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Jadi yang namanya segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kan ada posisi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi ini dianggap paling baik karena memunculkan yang namanya motivasi intrinsik. Itu yang akan kita sekarang kita coba jalankan. Bagaimana kita membangun suatu proses dialog antara guru, misalnya guru BK, itu wali, sehingga murid tersebut termotivasi secara intrinsik, mandiri, serta bertanggung jawab terhadap kesalahan apa yang sudah mereka perbuat. Segitiga restitusi ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Itu 3 bagian dari segitiga restitusi. Misalnya yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalnya kata-katanya adalah atau kalimatnya adalah berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita dalam menstabilkan identitas tersebut, siswa itu tidak langsung diponis bahwa siswa itu salah. Ya, kita bilang bahwa kita itu adalah wajar, tidak ada manusia yang salah. Bapak Ibu guru juga pernah mengalami hal seperti itu. Kamu berhak misalnya merasa seperti itu. Itu adalah menstabilkan identitas.
Kemudian yang ketiga adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini biasanya digunakan untuk memaparkan presentasi dalam bentuk langkah-langkah berurutan. Misalnya kalimatnya adalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Ya, jadi kita tidak langsung memvonis seperti itu. Kita menanyakan apa sih alasan siswa tersebut melakukan hal tersebut. Kemudian mungkin kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting dari dirimu. Misalnya kalau dia diejek, dia marah. Kenapa dia marah? Pasti dia melindungi sesuatu yang dia anggap berharga. Seperti itu contohnya. Kemudian barulah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi siswa atau murid kita melakukan sesuatu itu berdasarkan kebutuhan, dia ingin memenuhi kebutuhan yang saya sampaikan tadi, 5 kebutuhan dasar tadi. Pasti dia melakukan sesuatu itu agar memenuhi kebutuhan dasar tadi. Kemudian mungkin bisa menanyakan apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Jadi siswa sendiri yang akan mengungkapkan apa sih solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Kemudian kira-kira dia bisa membuat pertanggungjawaban berupa sesuai dengan yang sudah dia yakini, yaitu berupa keyakinan kelas. Mungkin bisa mendengarkan video ini. How long? Salam dan bahagia. Enter to Bluetooth. Ya, Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan mengulas tentang Enter to Bluetooth. Kalau lagu-lagu tadi bawa ya. Restitusi ini dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen berlaga di kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan Bisa disimak seorang video guru berada dalam posisi bagaimana seorang guru menggunakan penerapan melakukan segitiga restitusi ya. Bapak BK bisa nanti mengadopsi ini, Bapak Guru BK ya. Siang Sarah, Yang Pak, sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan
akan marah apabila ada yang menyuruh kamu seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk diri? Jadi dalam menstabilkan identitas di sini guru itu tidak langsung mengkritik siswa bahwa siswa itu salah. Jadi dengan seperti kalau istilah Balinya mengajiman ya, jadi mengatakan bahwa kesalahan itu sesuatu yang wajar dilakukan. Hebat. Baru saja kita mencari identitas. Kita bisa mengajukan pernyataan tidak menanyakan kesalahannya. Saya kedua, validasi tindakan yang salah. Berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid.
mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Jadi dalam validasi tindakan yang salah, di mana berupaya memenuhi bagaimana setiap perilaku itu kita mendukung dalam artian dia melakukan sesuatu tersebut karena kebutuhan yang dia lakukan, yang dia inginkan. Kemudian pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan tidak dengan nada suara menghakimi atau memojokkan. Mungkin bisa dengan ajukan pernyataan, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah daripada ini, tapi tidak kamu lakukan, misalnya seperti itu. Kemudian kamu melakukannya kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu adalah salah satu dari bagaimana kita memvalidasi tindakan yang salah. Tidak harus dengan menghakimi seperti itu. Nah, yang ketiga, kamu mempelajarinya. Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang Jam istirahat telah selesai. Para siswa dipersilakan memasuki ruang kelas masing-masing. The break hour is up. All students, please enter your classroom. Sisi yang ketiga ini yaitu menanyakan keyakinan. Disinilah disinilah kita menanyakan keyakinan bahwa saat perilaku yang sudah kita validasi dan identitas itu sudah stabil, maka kita siap untuk menanyakan bagaimana keyakinan yang sudah dia yakini atau dia sepakati dalam kelas misalnya. Mungkin pernyataan yang bisa ditanyakan adalah apa yang kita yakini, nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati. Kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal bagi kamu. Jadi siswanya sendiri yang menyatakan pendapat-pendapatnya, bukan berdasarkan dari kita ya sebagai guru. Nah, selanjutnya saya menginginkan mungkin ada yang ingin mempraktekkan, mencoba mempraktekkan, nggak ada salah benarnya untuk kegiatan segitiga restitusi ini. Mungkin mohon bantuannya kepada Guru BK untuk bagaimana mempraktekkan ini nanti apabila menghadapi siswa yang mengalami masalah di kelas misalnya seperti itu. Mungkin Bu Asri bisa dibantu. Kemudian siswanya siapa ya? Siswanya mungkin tak kabur. Siswanya mungkin Pak Rian siswanya. Ya, saya Pak Rian. Ya silakan mungkin bisa di sini. Pak Rian sebagai siswa, Bu Asri sebagai guru.
Di mana aja Pak? Ya misalnya mau ngambil satu kasus apa ya? Lagi kalau ya, lagi Pak ya, lagi. Ya, mungkin bisa dipraktekkan dari pemahaman Bapak Ibu Guru tentang segitiga distribusi energi. Silakan. Selamat siang, Dek Rian. Bagaimana ini kabarnya Dek Rian? Oke, Bagaimana kabarnya Dek Rian hari ini? Senang Pak. Oh senang. Oh nggak senang. Apa maksudnya kabarnya kenapa? Lagi marah. Ibu lihat dari wajah kamu sepertinya ada masalah besar ya yang sedang dihadapi ya Dek Rian ya. Kalau boleh tahu masalah apa ini yang lagi dihadapi sehingga ibu lihat beban di wajahnya Dek Rian itu terkesan murung begitu. Tadi kemarin pacar saya diganggu. Diganggu. Kenapa? Siapa yang mengganggu? Mantannya. Diganggu apa ini? Diganggu kenapa? WA itu dan sama saya kepo tidak sayang saya. Dari permasalahan tersebut, apa yang mengganjal di hati Dek Rian sehingga sampai sekarang ini rasanya dari wajahnya Dek Rian itu kayak tidak terima begitu? Iya dong, kan masa pacar saya terus diganggu-ganggu dengan saya. Udah mantan kan harusnya udah nggak ada hubungan lagi. Tunggu aja deh. Tapi hanya sebatas marah saja kan Dek Rian ya? Tadi saya ketemu di depan saya pukul ya. Pukul Dek Rian? Sampai pukul saja? Pukul, habis pukul saya tendang. Tidak berlanjut lagi? Lanjut, pagi saya cakap gitu. Wajar ya dia marah kalau itu bukan cerita dari dia, tetapi wajar juga karena kan di sana orang yang dia sayangi kemudian ada yang WA kan tidak terima seperti dia ya. Nah untungnya perbuatannya dia yang bukan itu tidak sampai lebih berakibat fatal lagi. Nah, misalnya yang diajak berkelahi ini sampai kehilangan nyawanya seperti itu ya, ini kan baru pukul memukul ya dia ya. Ya bukan, kebanyakan saya mukul. Kebanyakan ya pukul memukul aja. Kalau menurut Dek Rian sendiri, pukul memukul itu perbuatan yang baik apa buruk? Kalau pada posisi ini saya berpikir lebih baik. Saya nama baik saya, anak saya laki. Ya, di sekolah kan kita sudah membuat keyakinan kelas ya Dek Rian ya. Apakah Dek Rian ingat di sana keyakinan kelas apa yang sudah Dek Rian langgar di sana? Mohon maaf, lupa saya lagi Tapi Dek Rian ingat kan kita pernah membuat kesepakatan keyakinan kelas di kelas waktu ini seminggu yang lalu loh Pak. Kan baru seminggu yang lalu kita buat keyakinan kelas Dek Rian, masa sudah lupa. Jadi kita sudah membuat keyakinan kelas ya Dek Rian ya saat itu. Jadi Dek Rian kalau melihat keyakinan kelas yang pernah kita buat itu sudah melanggar apa enggak namanya Dek Rian? Tahu betul kan saya jadi saya sendiri Ibu kasih contoh dulu ya keyakinan kelas yang sudah kita sepakati karena mungkin waktu itu Dek Rian lagi ada kesibukan ikut lomba. Jadi Dek Rian nggak ada saat kita membuat keyakinan kelas ya. Nah salah satu keyakinan kelas yang kita buat itu adalah saling menghormati dan menghargai sesama beragama. Nah kalau lihat dari keyakinan kelas itu sudah melanggar apa tidak Dek Rian? sebenarnya saya sudah memuat majelis kampus. Saya kasih tahu bukan sudah karena dalam lagi itu saya sudah mau si ngomong lebih baik dan sudah selesai lah kan saya juga nggak senang tapi sampai sekarang namanya orang kita sudah mati malah dia nggak pasti yang Tapi intinya di sana itu adalah melanggar atau tidak Dek?
melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ya, Derian ya? Kalau untuk melanggarnya, saya mengakui salah. Iya. Tapi saya melakukan kesalahan sesuatu yang benar. Jadi kalau seperti itu, apakah Derian akan terus melakukan hal tersebut? Apa mau berubah ke hal yang lebih baik lagi dengan cara yang lain, tidak sampai pengumpul lagi? Setelah pikir-pikir rasanya malu. Malu ya Derian ya. Karena cewek kalau orang nggak ada cewek. Kedepannya maunya gimana lagi Derian? Supaya tidak lagi terulang kembali Deriannya. Saya mau ketemu bertiga, kita bahas, diskusi. Jadi gimana nih sebenarnya? Nanti putusannya saya serahkan pada pacar saya. Kalau orang tidak suka ya. Jadi lebih ke musyawarah ya Derian ya. Baik Derian, bagus sekali solusinya. Itu berharap Derian tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu Derian ya, karena Derian kan sudah tahu bahwa perbuatan itu salah dan sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya di kelas ya Derian ya. Baik Derian, silakan kembali ke kelasnya untuk belajar kembali. Oke, salaman dulu, salaman. Oke. Jadi seperti itu ya, Bu Asri mungkin sudah menahan-nahan emosi bagaimana kita akan menstabilkan identitas anak tersebut sehingga kita tidak akan terpancing emosi, apalagi ada yang sudah sampai memukul. Biasanya kalau misalnya ada siswa yang sampai memukul gurunya yang sudah emosi duluan ya, seperti itu. Ya, jadi disinilah kita diharapkan belajar bagaimana bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi sehingga siswa itu termotivasi secara intrinsik seperti itu. Jadi dengan segitiga restitusi ini diharapkan murid itu menjadi lebih kuat secara pribadi dan membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Mungkin dalam realnya mungkin kita akan terhalang oleh waktu seperti itu. Memang untuk menerapkan restitusi ini diperlukan memang waktu serta kesabaran yang berlebih seperti itu.
Nah, sekarang coba kita lihat tindakan yang sudah kamu. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas itu? Belum, Bu. Jadi kira-kira keyakinan kelas mana yang kurang menurut kamu? Yaitu menghargai dan menghormati pemikiran ibu. Apa keyakinan kelas itu penting menurut Wahyu? Menurut saya penting, Bu. Ya, kenapa menurut Wahyu itu penting? Ya, karena kita saling menghargai dan bersama dalam pengertian kita sangat penting dan saling menghormati pendapat teman-teman yang sudah. Jadi sekarang apa Wahyu bersedia untuk memperbaiki kesalahan Wahyu? Ya, saya bersedia, Bu. Ya, kira-kira menurut Wahyu apa yang bisa dilakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali lagi? Saya bersabar ketika menghadapi masalah seperti ini. Selain bersabar, apa yang bisa Wahyu lakukan ke depannya jika menghadapi masalah seperti ini lagi? Ya, Bu, selain bersabar, saya akan maju hati ketika dia menemukan permasalahan dalam mengerjakan. Jadi Wahyu akan jadi kesimpulan dari kegiatan kali ini, saya tadi menyatakan tentang disiplin positif berdasarkan teori kontrol atau teori pilihan dari William Glasser, di mana bahwa dari teori kontrol itu menyatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, itu teori dari William Glasser. Nah, dari sini kita maknai bahwa makna disiplin itu adalah belajar dari kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, kemudian sesuatu yang menjadi seorang yang diinginkan berdasarkan nilai-nilai yang dihargai atau nilai-nilai kebajikan. Kemudian dari teori kontrol William Glasser ini bahwa dikatakan semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan sehingga ada teori motivasi. Teori motivasi ini yaitu untuk menghindari hukuman. Seseorang melakukan sesuatu, itu yang pertama untuk menghindari hukuman, termotivasi melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan yang saya jelaskan tadi, bahwa itu termasuk dari motivasi ekstrinsik. Kemudian yang ketiga yaitu menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan, atau nilai-nilai universal. Nilai-nilai kebajikan atau universal inilah yang kita coba nanti kita adopsi untuk membuat suatu keyakinan kelas. Kemudian teori kontrol dari William Glasser menyatakan bahwa model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sudah dipraktekkan tadi tentang 5 posisi kontrol dari guru. Yang pertama adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Itu sebenarnya menyebabkan identitas gagal pada siswa. Kemudian sebagai teman dan pemantau itu adalah bisa membuat identitas sukses. Namun motivasi yang ada adalah motivasi ekstrinsik. Nah, jadi diharapkan kita menuju posisi yaitu posisi manajer. Ini akan mendapatkan identitas sukses pada murid kita dengan motivasi yang ada adalah motivasi intrinsik. Kemudian bagaimana menempatkan diri kita sebagai posisi manajer itu bisa dilakukan dengan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi dengan tahapan-tahapan menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, serta menanyakan keyakinan. Kemudian dalam teori kontrol juga menyatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ini sesuai dengan 5 kebutuhan dasar dari manusia, yaitu kebutuhan akan bertahan hidup. Itu adalah kebutuhan yang paling mendasar. Tidak saya tampilkan. Kemudian kebutuhan akan penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan tentang disiplin positif. Diharapkan kita sebagai pendidik sama-sama, bukan sebagai pengajar ya, sebagai pendidik sama-sama bagaimana kita
sekarang berusaha berpihak pada murid, seperti itu. Bagaimana kita menempatkan diri kita seperti tadi sebagai posisi manajer yang memahami kebutuhan siswa. Setiap siswa, apa yang dilakukan oleh siswa pasti berdasarkan kebutuhannya dan memiliki tujuan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman di sini yang sudah mendukung saya. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi.